sosial dan spiritual agar tidak terjebak dalam reduksionisme materialistik. Ilmu yang transformatif adalah ilmu yang memperbaiki kualitas kebijakan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun peradaban yang berkeadaban. Dengan demikian, pembentukan teori bukan sekadar kegiatan akademik, melainkan kontribusi nyata bagi pembangunan peradaban. Simpulan akhir. Ilmu pengetahuan adalah proses dinamis yang tumbuh melalui dialog antara filsafat, metodologi, dan statistika. Teori lahir dari refleksi rasional, diuji melalui metode yang sistematis, dan diverifikasi dengan analisis empiris. Ia kemudian dikritik, direvisi, dan dikembangkan kembali. Integrasi ketiga pilar ini menjadikan ilmu bersifat progresif, terbuka terhadap kritik, serta bertanggung jawab secara moral dan sosial. Dalam konteks akademik, tradisi ilmiah yang kuat dibangun melalui konsistensi paradigma, ketepatan metode, ketelitian analisis, dan komitmen terhadap kemaslahatan. Ilmu bukan sekadar pengetahuan. Ia adalah amanah. Apabila Profesor menghendaki, saya dapat melengkapi buku ini dengan Glosarium istilah filsafat dan metodologi, indeks konsep dan tokoh, daftar pustaka terstruktur, apa, Chicago, desain cover dan sinopsis buku. Silakan arahkan bagian akhir yang diinginkan. Daftar referensi. Daftar referensi. Bosker, R. 2008. A Realist Theory of Science. London, Routledge. Creswell, J. Vaux. 2018. Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 5th edition. Thousand Oaks, Sage Publications. Feyerabend, P. 2010. Against Method. London, Verso. Gube, I. G. y Lincoln, Y. S. 1994. Competing Paradigms in Qualitative Research. In Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks, Sage. Hidayat, Komarudin. 2014. Memahami bahasa agama. Jakarta, Paramadina. Kurlinger, F.
N. Eli, H. B. 2000. Foundations of Behavioral Research. New York, Harcourt College Publishers. Kuhn, T. S. 2012. The Structure of Scientific Revolutions, 4th edition. Chicago, University of Chicago Press. Lakatos, I. 1978. The Methodology of Scientific Research Programs. Cambridge, Cambridge University Press. Moleong, L.J. 2021. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung, Remaja Rosda Karya. Nomen, Vo. L. 2014. Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches, 7th edition. Boston, Pearson. Popper, K.R. 2005. The Logic of Scientific Discovery. London, Routledge. Rizza, G. 2011. Sociological Theory, 8th edition. New York, McGraw-Hill. Sugiono. 2022. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung, Alpha Beta. Surya Sumantri, J. S. 2017. Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan. Tashikori, A., and Tedlai, C. 2010. Mixed Methodology, Combining Qualitative and Quantitative Approaches. Thousand Oaks, Sage Publications. Wajdi, M. B. N. 2020. Integrasi Ilmu dan Islam dalam Perspektif Pendidikan Tinggi. Nganjuk, STAI Press. Winarno, W. Vo. 2018. Analisis data dalam penelitian kuantitatif. Yogyakarta, UPP STIM YKPN. Een, R.K. 2018. Case Study Research and Applications, Design and Methods, 6th edition. Thousand Oaks, Sage Publications. Jika profesor menghendaki, saya bisa menambahkan referensi khusus filsafat ilmu Islam. Menyusun referensi jurnal internasional Scopus, WOS. Mengonversi daftar ini ke format apa sitasi dalam teks per bab. M. Analisis isi mendalam. 5 buku filsafat ilmu dan teori ilmu dalam perspektif pembentukan teori. Teori. Kalia. Popper. The Logic of Scientific Discovery. Struktur epistemologis.
Popper membangun fondasi ilmu pada prinsip rasionalisme kritis. Ilmu tidak berangkat dari pengamatan murni, tetapi dari masalah. Masalah melahirkan hipotesis, dan hipotesis diuji melalui upaya sistematis untuk menjatuhkannya. Konsep falsifikasi sebagai mekanisme teori. Teori ilmiah tidak pernah benar secara absolut. Ia hanya belum terbantahkan. Dengan demikian, teori adalah entitas sementara yang selalu berada dalam kondisi tentatif. Implikasi ontologis. Realitas dianggap objektif dan dapat diuji melalui pengalaman empiris. Namun, akses terhadap realitas selalu melalui konstruksi teoritis. Implikasi metodologis. Desain penelitian harus memungkinkan pengujian hipotesis secara ketat. Statistik inferensial berfungsi sebagai alat untuk menolak atau gagal menolak hipotesis nol. Implikasi terhadap model teori. Teori dibangun melalui siklus. Masalah dugaan pengujian eliminasi kesalahan teori lebih baik. Kritik terhadap Popper. Pendekatan falsifikasi seringkali sulit diterapkan dalam ilmu sosial karena variabel tidak sepenuhnya terkontrol. Thomas S. Kuhn. The Structure of Scientific Revolutions. Struktur paradigmatik ilmu. Kuhn melihat ilmu sebagai aktivitas komunitas ilmiah yang bekerja dalam kerangka paradigma. Paradigma menentukan. Objek penelitian. Metode. Instrumen. Standar kebenaran. Ilmu normal dan anomali. Dalam fase ilmu normal, penelitian bertujuan memperkuat paradigma. Namun, akumulasi anomali memicu krisis yang berujung pada revolusi ilmiah. Implikasi terhadap teori. Teori tidak hanya hasil data, tetapi hasil interpretasi dalam paradigma tertentu. Karena itu, perubahan teori seringkali bersifat diskontinu. Konsekuensi metodologis. Metode kuantitatif dominan dalam paradigma positivistik, sedangkan metode kualitatif berkembang dalam paradigma interpretif. Relevansi dalam penelitian modern. Perdebatan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif merupakan refleksi perbedaan paradigma. Imre Rakotos. The Methodology of Scientific Research Programs. Sintesis Popper dan Kuhn. Lakatos mengkritik falsifikasi naif Popper dan relativisme Kuhn dengan memperkenalkan program riset. Struktur program riset. Hardcore, asumsi inti yang tidak langsung diuji. Protective belt, hipotesis pendukung yang dapat dimodifikasi. Heuristik positif, arah pengembangan teori. Heuristik negatif, batasan yang tidak boleh dilanggar. Dinamika teori. Program riset dinilai progresif jika menghasilkan prediksi baru yang terkonfirmasi, dan degeneratif jika hanya menyesuaikan diri dengan data. Implikasi metodologis. Model statistik yang direvisi tidak selalu berarti teori inti salah, tetapi bisa berarti penyesuaian pada hipotesis pendukung. Relevansi bagi SEM dan PAT analisis. Pengembangan model struktural mencerminkan modifikasi protective belt. Paul Feyerabend. Against method. Anarkisme epistemologis. Feyerabend menolak universalitas metode ilmiah. Ia menekankan bahwa sejarah ilmu menunjukkan keberhasilan yang justru melanggar aturan metodologis. Pluralisme metode. Tidak ada satu metode yang superior. Kreativitas ilmiah membutuhkan kebebasan pendekatan.
Implikasi terhadap pembentukan teori. Teori dapat muncul dari kombinasi pendekatan, intuisi, bahkan tradisi non-ilmiah yang kemudian diuji secara rasional. Relevansi dalam era AI dan mixed methods. Pendekatan interdisipliner dan penggunaan AI dalam penelitian mencerminkan pluralisme metodologis. Kritik terhadap Feyerabend. Pendekatan ini berpotensi mengarah pada relativisme jika tidak dikendalikan oleh rasionalitas kritis. Jujun S. Suryasumantri. Filsafat ilmu, sebuah pengantar populer. Kerangka filsafat ilmu. Suryasumantri mengintegrasikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai 3 pilar ilmu. Karakter ilmu. Ilmu bersifat rasional, empiris, sistematis, objektif, dan kumulatif. Hubungan ilmu dan nilai. Ilmu tidak bebas nilai, tetapi harus mempertimbangkan dimensi etika dan kemanusiaan. Kontribusi terhadap pembentukan teori. Teori harus memiliki dasar ontologis yang jelas. Prosedur epistemologis yang sahih. Relevansi aksiologis bagi masyarakat. Relevansi dalam konteks Indonesia. Memberikan kerangka metodologis yang kontekstual untuk penelitian sosial dan pendidikan. Sintesis filosofis pembentukan teori. Kelima pemikiran tersebut membentuk model integratif. Popper pengujian kritis teori. Kuhn paradigma sebagai kerangka interpretasi. Lakatos program riset progresif. Feyerabend pluralisme metodologis. Suryasumantri integrasi ontologi, epistemologi, aksiologi. Model dialektika pembentukan teori. Realitas paradigma hipotesis pengujian statistik anomali revisi model program riset teori baru evaluasi aksiologis. Model ini menunjukkan bahwa teori bukan hasil tunggal dari data, tetapi hasil interaksi antara. Struktur paradigma. Mekanisme pengujian empiris. Dinamika program riset. Konteks nilai dan etika. Jika profesor berkenan, tahap berikutnya saya dapat. Baik profesor, kita lanjutkan pada Grand Theory Formation Framework sebagai sintesis operasional dari Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, Suryasumantri dalam pembentukan teori berbasis metodologi dan statistika. Grand Theory Formation Framework. Kerangka besar pembentukan teori ilmiah. Landasan ontologis. Realitas ilmiah dipahami sebagai fenomena yang memiliki pola, hubungan kausal, dan struktur laten. Dalam konteks penelitian sosial, realitas tidak selalu tampak secara langsung sehingga membutuhkan konstruksi variabel dan indikator. Ontologi menentukan apa yang diteliti. Unit analisis. Batasan konsep. Dalam statistika, ontologi tercermin dalam pemilihan variabel laten dan manifest. Landasan epistemologis. Pengetahuan ilmiah diperoleh melalui interaksi antara teori, data, dan metode. Kerangka epistemologis integratif. Hipotesis, Popper, paradigma, Kuhn, program riset, Lakatos, pluralisme metode, Feyerabend, validasi nilai, Suryasumantri. Statistika berfungsi sebagai mekanisme verifikasi probabilistik terhadap hipotesis. Struktur metodologis pembentukan teori. Tahap 1, formulasi masalah. Masalah ilmiah muncul dari kesenjangan teori atau anomali empiris. Tahap 2, konstruksi model konseptual. Hubungan antar variabel dirumuskan dalam bentuk model teoritis.
Tahap 3, operasionalisasi variabel. Variabel laten indikator instrumen pengukuran. Tahap 4, pengujian empiris. Menggunakan regresi, path analisis. Sim. Tahap 5, evaluasi model. Goodness of fit menjadi indikator kesesuaian model dengan data. Tahap 6, revisi teori. Jika model tidak fit, dilakukan modifikasi berdasarkan teori dan indeks modifikasi. Model matematis pembentukan teori. Secara umum, T égale F, P, H, D, M, E. di mana T teori, P paradigma, H hipotesis, D data empiris, M model statistik, E evaluasi aksiologis. Dalam SEM, I. Ramaxi Zita. model struktural yang fit menunjukkan dukungan empiris terhadap teori. Siklus dialektik pembentukan teori. Observasi anomali hipotesis pengujian model revisi teori paradigma baru. Siklus ini bersifat kumulatif dan progresif. Integrasi nilai ilmu. Ilmu tidak hanya benar secara metodologis, tetapi juga harus etis, bermanfaat, kontekstual. Sebagaimana prinsip aksiologi ilmu. Implikasi bagi penelitian doktoral. Kerangka ini dapat digunakan sebagai dasar penyusunan grand teori disertasi, panduan pengembangan model struktural, dasar integrasi metodologi kuantitatif dan kualitatif, kerangka justifikasi paradigma penelitian. Jika profesor setuju, saya akan lanjutkan dengan diagram berwarna Grand Theory Formation Framework. Contoh penerapan pada model SEM disertasi. Template narasi Grand Theory untuk bab 2 disertasi S3. Menyusun diagram berwarna integrasi Popper